Belajar menurut Dr. Andes Bambang Warsita, 2008, bahwa belajar merupakan suatu kumpulan proses. Belajar merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang penting, dalam upaya mempertahankan hidup, dan mengembangkan diri. Melalui belajar, seseorang dapat memahami sesuatu konsep yang baru, dan atau mengalami perubahan tingkah laku, sikap, dan keterampilan. Pernyataan di atas didukung oleh Gagne, dalam buku Ratna Willis, 1988, bahwa belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Kutipan di atas dapat diartikan bahwa belajar membutuhkan waktu yang lama, dan melalui proses perubahan perilaku, dan pola pikir dari seseorang individu, yang mengubah stimulasi yang datang dari lingkungan seseorang ke dalam sejumlah informasi, yang selanjutnya dapat menyebabkan adanya hasil belajar dalam bentuk ingatan jangka panjang. Menurut Prof. Dr. Made Pidarta, belajar adalah perubahan perilaku yang bersifat relatif permanen, sebagai hasil pengalaman atau bukan hasil perkembangan, pengaruh obat atau kecelakaan, dan bisa melaksanakannya pada pengetahuan lain, serta mampu mengkomunikasikannya kepada orang lain. Berdasarkan beberapa pengertian belajar di atas, dapat disimpulkan bahwa, pada dasarnya belajar merupakan suatu proses perubahan perilaku, dan pola pikir, baik yang berupa pengetahuan pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap, di mana perubahan-perubahan yang dialami bersifat relatif permanen, atau jangka panjang yang merupakan hasil dari pengalaman hidup manusia, dalam berinteraksi dengan lingkungan. Teori menurut Ratna Willis 1988, adalah sejumlah proposisi-proposisi yang terintegrasi secara sintaktik atau artinya, kumpulan proposisi ini mengikuti aturan-aturan tertentu yang dapat menghubungkan secara logis, proposisi yang satu dengan proposisi yang lain, dan pada data yang diamati, dan yang digunakan untuk memprediksi, dan menjelaskan peristiwa-peristiwa yang diamati. Sedangkan pengertian belajar seperti yang sudah diuraikan di atas, bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan perilaku yang berasal dari hasil pengalaman. Jadi, belajar sebagai suatu proses berfokus pada apa yang terjadi ketika belajar berlangsung. Penjelasan tentang apa yang terjadi merupakan teori-teori belajar. Teori belajar adalah upaya untuk menggambarkan bagaimana orang dan hewan belajar, sehingga membantu kita memahami proses kompleks pembelajaran. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa teori belajar merupakan suatu upaya yang dilakukan seseorang untuk membantu dalam memahami pada saat proses pembelajaran. Jadi, teori belajar merupakan proses belajar yang menghasilkan pengajaran yang baik, manajemen yang baik, dengan menggunakan teori belajar yang relevan, sesuai dan disukai sehingga tujuan belajar yang diinginkan bisa tercapai. Secara etimologi istilah kognitif, berasal dari kata kognition yang artinya adalah pengertian atau mengerti. Dalam arti yang luas kognition, adalah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Di dalam perkembangan selanjutnya, kognitif ini menjadi populer sebagai salah satu wilayah psikologi manusia, atau konsep umum yang mencakup semua bentuk pengenalan, yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan masalah pemahaman, memperhatikan, memberikan, menyangka, pertimbangan, membayangkan, memperkirakan, berpikir, dan keyakinan. Termasuk kejiwaan yang berpusat di otak juga berhubungan dengan konasi atau kehendak, dan afeksi atau perasaan yang berkaitan dengan rasa. Teori belajar Gestalt atau Gestalt teori ini lahir di Jerman 1912, dan dipelopori serta dikembangkan oleh Max Wertheimer, tahun 1880 sampai tahun 1943, yang meneliti tentang pengamatanan problem solving. Dari pengamatannya, ia menyesalkan penggunaan metode menghafal di sekolah, dan menghendaki agar murid belajar dengan pengertian, bukan hafalan akademis. Sumbangannya ini diikuti tokoh-tokoh lainnya, seperti Wolfgang Kohler, tahun 1887 sampai tahun 1959, yang meneliti tentang insight, atau wawasan atau pengetahuan pada simpanse yaitu mengenai mentalitas simpanse di Pulau Kanari yang memperkembangkan psikologi Gestalt. Pandangannya ini bertentangan dengan pandangan Thorndike mengenai belajar, yang menganggap sebagai proses trial and error, atau bisa disebut metode coba-coba. Kohler menyatakan bahwa belajar, serta mencapai hasil, adalah proses yang didasarkan pada pengalaman. Kecuali itu, pengamatan menurut psikologi elemen berlangsung dari bagian-bagian, menuju keseluruhan. Sedangkan psikologi Gestalt berpendapat bahwa, pengalaman adalah bersifat totalitas, kesan pertama pengamatan adalah totalitas atau keseluruhan. Salah satu teori belajar yang dikembangkan selama abad ke-20 adalah teori belajar kognitif,
yaitu teori belajar yang melibatkan proses berpikir secara kompleks dan mementingkan proses belajar. Menurut Baharudin dan Esanur Wahyuni 2007 yang menyatakan, aliran kognitif memandang kegiatan belajar bukan sekedar stimulus dan respons yang bersifat mekanistik, tetapi lebih dari itu, kegiatan belajar juga melibatkan kegiatan mental yang ada di dalam individu yang sedang belajar. Kutipan tersebut berarti bahwa belajar adalah sebuah proses mental yang aktif untuk mencapai, mengingat dan menggunakan perilaku, sehingga perilaku yang tampak pada manusia tidak dapat diukur dan diamati, tanpa melibatkan proses mental, seperti motivasi, kesengajaan, keyakinan, dan lain sebagainya. Winkel 1996 menuturkan bahwa belajar adalah suatu aktivitas mental, atau psikis, yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap. Perubahan itu bersifat secara relatif, dan berbekas. Hal ini berarti, perubahan yang terjadi dipengaruhi oleh pengalaman hidup yang dialami oleh manusia, di mana pengalaman tersebut bersifat relatif menjadi proses belajar yang membekas dalam pikiran manusia. Selain itu teori belajar kognitif memandang, belajar sebagai proses pemfungsian unsur-unsur kognisi, terutama unsur pikiran, untuk dapat mengenal, dan memahami stimulus yang datang dari luar. Aktivitas belajar pada diri manusia ditekankan pada proses internal berpikir, yakni proses pengolahan informasi. Tokoh-tokoh aliran kognitif diantaranya adalah Thorndike, Watson, Clark L. Hull, Edwin Guthrie, dan Skinner. Karya-karya para tokoh aliran kognitivisme, ini bisa mahasiswa sekalian membaca di kolom deskripsi video materi ini. Prinsip-prinsip teori belajar kognitif, berdasarkan pendapat dari Dr. Andes Bambang Warsita 2008 yang menyatakan tentang prinsip-prinsip dasar teori kognitivisme, antara lain. 1. Pembelajaran merupakan suatu perubahan status pengetahuan. 2. Peserta didik merupakan peserta aktif di dalam proses pembelajaran. 3. Menekankan pada pola pikir peserta didik. 4. Berpusat pada cara peserta didik mengingat, memperoleh kembali, dan menyimpan informasi dalam ingatannya. 5. Menekankan pada pengalaman belajar, dengan memandang pembelajaran sebagai proses aktif di dalam diri peserta didik. 6. Menerapkan metode pemberian ganjaran atau hukuman, upah, atau hadiah. 7. Hasil pembelajaran tidak hanya tergantung pada informasi yang disampaikan guru, tetapi juga pada cara peserta didik memproses informasi tersebut. Kelebihan dan kekurangan teori belajar kognitif. Setiap teori belajar tidak akan pernah sempurna, demikian pula dengan teori belajar kognitif. Di samping memiliki kelebihan-kelebihannya ada pula kekurangan-kekurangannya. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan teori belajar kognitif antara lain. 1. Kelebihan teori belajar kognitif, A. Menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Dengan teori belajar kognitif, siswa dituntut untuk lebih kreatif, karena mereka tidak hanya merespon, dan menerima rangsangan saja, tapi memproses informasi yang diperoleh, dan berpikir untuk dapat menemukan ide-ide, dan mengembangkan pengetahuan. Teori belajar kognitif membuat siswa lebih mandiri. Contohnya, pada saat siswa mengerjakan soal, siswa bisa mengerjakannya sendiri. Karena pada saat belajar siswa menggunakan pikirannya sendiri untuk mengasah daya ingatnya, tanpa bergantung dengan orang lain. B. Membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Teori belajar kognitif membantu siswa memahami bahan ajar lebih mudah, karena siswa sebagai peserta didik, merupakan peserta aktif di dalam proses pembelajaran yang berpusat pada cara peserta didik mengingat, memperoleh kembali, dan menyimpan informasi dalam ingatannya. Serta menekankan pada pola pikir peserta didik, sehingga bahan ajar yang ada lebih mudah dipahami. 2. Kelemahan teori belajar kognitif. A. Teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. B. Sulit untuk dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut. C. Beberapa prinsip seperti inteligensi sulit dipahami, dan pemahamannya masih belum tuntas. Sekian video materi ketiga. Video materi selanjutnya teori konstruktivistik. Ikuti terus video materi di channel ini, dengan cara subscribe, dan like. Jika ada hal-hal yang belum jelas, bisa disampaikan di kolom komentar.